Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan akuntansi pusat, agen, dan cabang. Pertama-tama, perkenalkan saya Ezra Jessica Pardede dan teman saya Yohana Melinita Napitupulu. Akuntansi pusat, agen, dan cabang terbagi menjadi 3: akuntansi untuk pusat dan agen, akuntansi pusat dan cabang, akuntansi laporan keuangan gabungan antara pusat dan cabang. Di mana akuntansi untuk pusat dan agen terbagi menjadi 2 metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Pada dasarnya, kantor agen berbeda dengan kantor cabang, di mana kantor agen hanya berfungsi mencarikan pembeli atau memperoleh order. Penjualan kepada konsumen dilakukan langsung oleh kantor pusat, pembayarannya juga diterima langsung dari konsumen ke kantor pusat. Kantor cabang mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan kantor agen. Dikarenakan selain berfungsi mencari pembeli, kantor cabang juga dapat melakukan transaksi penjualan secara langsung kepada konsumen. Wewenang yang lebih besar lagi adalah kantor cabang dapat membeli barang dagangan dari luar. Akuntansi untuk pusat dan agen. Pengertian dari agen sendiri adalah suatu perwakilan bekerja sebagai suatu unit organisasi penjualan lokal pada suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat, di mana dalam hal organisasi dan pengelolaan, agen hanyalah tempat penjualan produk milik pusat dan tidak perlu dipisahkan pengelolaan manajemen maupun pencatatan akuntansinya. Semua kebijakan dan pencatatan akuntansi dikelola langsung oleh pusat, dan tugas agen hanyalah mencari pembeli yang selanjutnya menghubungi kantor pusat untuk mengirimkan sejumlah produk untuk pembeli tersebut. Apa saja kebijakan akuntansi untuk pusat dan agen? Yang pertama itu, pada umumnya pencatatan agen mencakup buku kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, di mana penerimaan kas pada suatu agen bukan berasal dari hasil penjualan barang dagangan, melainkan berasal dari kantor pusat sebagai pengisian dana modal kerja guna membiayai operasi agen. Pengeluaran kas pada suatu agen guna membiayai operasi biasanya dicatat dalam beberapa rangkap dan tembusannya diberikan kepada kantor pusat. Persediaan barang dagangan yang ada pada suatu agen bukan merupakan persediaan untuk dijual, melainkan hanya berupa sampel atau contoh saja. Bila terjadi pesanan, maka agen mengirimkan pesanan tersebut ke kantor pusat. Bila disetujui dan memenuhi syarat, maka kantor pusat akan mengirim barang tersebut beserta faktur penjualan melalui agen. Untuk mencatat transaksi yang terjadi pada suatu agen, digunakan sistem saldo tetap, yaitu semua transaksi dicatat atas nama kantor pusat sehingga tidak disediakan rekening tersendiri. Hanya saja, setiap transaksi yang berhubungan dengan agen diberi tanda atau diberi nama agen yang bersangkutan. Berikut metode-metode yang digunakan akuntansi untuk pusat dan agen. Yang pertama adalah metode laba terpisah, di mana metode laba terpisah yaitu metode ini kantor pusat menyediakan rekening khusus untuk mencatat pendapatan dan biaya yang bersangkutan dengan agen. Rekening khusus ini digunakan untuk mencatat semua penjualan melalui agen dan biaya-biaya yang terjadi pada agen. Dengan adanya rekening khusus tersebut, perusahaan dapat dengan mudah menghitung laba atau rugi dari kegiatan melalui agen. Apabila kantor pusat mempunyai lebih dari satu agen, maka rekening pendapatan dan biaya dapat digunakan sebagai buku besar, sedangkan bagi agen dipakai sebagai buku pembantu. Yang kedua, metode laba dicatat tidak terpisah. Metode ini, kantor pusat tidak membuat rekening khusus untuk mencatat pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan agen, sehingga pada akhir periode tidak perlu ditutup ke rekening rugi atau laba. Laba atau rugi yang didapat dari penjualan melalui agen akan dilaporkan digabung dengan transaksi penjualan melalui kantor pusat tersendiri. Semua transaksi penjualan dan biaya yang melalui agen dicatat dalam rekening pembukuan yang ada, seperti haknya transaksi-transaksi yang terjadi pada kantor pusat. Berikut kami sajikan contoh kasus pada kantor pusat dan cabang, di mana contoh soalnya sebagai berikut. Akuntansi kantor pusat dan kantor cabang terjadi pada PT Mas Rafi yang mendirikan cabang di Kota Semarang. Transaksi yang terjadi adalah pada tanggal 2 Juli 2020, pemberian modal kepada kantor cabang sebesar 23 juta. 10 Juli 2020, dropping persediaan barang untuk cabang sebesar 7.400.000. 12 Juli 2020, pembelian peralatan kantor sebesar 1 juta. 19 Juli 2020, penjualan tunai sebesar 9 juta. Dan penjualan kredit 8 juta. 12 Juli 2020, pelunasan piutang sebesar 8 juta. 25 Juli 2020, kantor pusat membebani kantor cabang biaya sebesar 3.500.000. 31 Juli 2020, persediaan akhir sebesar 1 juta. Di mana pengiriman barang dagang di atas harga pokok menyebabkan kantor pusat harus membuat rekonsiliasi akun timbal balik.
Materi akuntansi agen dan cabang akuntansi keuangan lanjutan menjadi prioritas dalam pembuatan jurnal sebagai berikut. Dapat kita lihat di slide untuk pembahasannya. Contoh kasus yang kedua untuk akuntansi kantor pusat dan akuntansi kantor cabang. Kantor pusat mengirim barang dagang ke kantor cabang dengan harga pokok 20 juta, dicatat 30% di atas harga pokoknya atau 26 juta. Kantor cabang berhasil menjual seluruh barang dagangan dengan harga 30 juta. Yang diminta adalah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Dapat kita lihat dalam slide untuk pembahasan kantor pusat dan kantor cabang. Sekian persentase kami, saya Ezra Jessica dan teman saya Yohana Melinita mengucapkan terima kasih.